Bismillah, assalamualaikum. Sebuah novel misteri dari Kak Zolepena. Fakta Sejarah membacakan. Untuk teman-teman yang pengen lebih cepat menyimak kisah ini langsung tamat, bisa langsung order bukunya ya, karena sudah tersedia di toko buku kesayangan Anda. Atau nanti link ordernya nanti saya sertakan ya. Dan ini dia Fakta Sejarah membacakan bagian pertama, Jangan Gantung Mukena. Sebuah kisah dari Kak Zolepena. Ini dia selengkapnya. Ombak di sepanjang pesisir Moana mengejar langkah kami yang sedang asyik bermain gobak sodor. Penat karena tenunan bakulku tak jadi-jadi, sementara perut sudah keroncongan menunggu jintang yang masih bergelantungan di atas pohon kelapa. Moana hari itu telah menemani fajar menyingsing ke ufuk barat. Angin laut Sumatera tak terdengar riuh karena ada kami yang menggantikannya. Setiap Sabtu sore memang tempat jintang ramai dikunjungi siswi-siswi hanya untuk sekedar melepas penat atau ikut menyulam bakul, termasuk Cici. Cici salah satu siswa yang gemar ikut menenun di bawah pengarahan nenek Jintang. Perjalanan kota ke kampung Jintang memakan waktu yang tak sedikit. Oleh karena itu, neneknya menyuruh kami menginap karena Jintang masih belum pulih dan belum bisa ikut bekerja di awal pekan nanti. "Cepet udah!" teriak Cici berulang kali. "Woi, ini cara turunnya gimana?" Bukan menolong, kami malah tepuk jidat. "Kok bisa? Bisa manjat, tidak bisa turun?" Kami terpaksa berpencar mencari solusi. Sementara lelaki yang berbadan gemulai itu sudah menangis memanggil neneknya. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara Mayang dari jauh. Wanita yang sudah aku anggap seperti saudara itu ternyata menyusulku kemari, membawa sebuah titipan dari pos di pelabuhan kota. "Surat apa ini, Mbak?" tanyaku mengernyit heran. Mayang mengangkat bahu lalu berbaur dengan anak-anak. Dengan rasa tak sabar, aku membuka dan kalimat pertama mengatakan, "Jika surat singkat ini dari eyangku di Rumpang." "Neng, kalau libur puasa nanti pulang yo Neng, eyang pingin ditemenin." Kukatakan pada Mayang agar segera pulang menemaniku mengurus tiket kapal. Padahal rencananya kami berdua ingin ke Payakumbuh selama Ramadan, menikmati panasnya rebusan singkong, dinginnya kabut gunung Loka, juga cantiknya air terjun Juanda. "Mel, abis puasa balik ya?" "Iya, pasti Mbak. Pokoknya balik ya Mel-Mel." Jintang melirikku malas sembari mengangkat tasku ke ruang tunggu. Subuh itu, sebuah drama dan pelukan terjadi di detik kami berpisah. Azan dalam bilik dek kapal mengubah suasana sepi menjadi sedikit ramai. Kapal meninggalkan pos utama bersama ribuan pasang lambaian tangan. Selang beberapa hari mengumpulkan gaji dan mengurus surat keberangkatan, akhirnya aku tiba di sebuah dermaga Siliwangi. Ternyata hari ini eyang sudah mengutus Om Mukti agar menjemputku di bibir kota. Kami segera mencari andong dan membeli makan siang sebelum kami dibawa ke Rumpang 2, rumah tempat ayahku semasa kecil yang diasuh oleh eyangku, Eyang Raden Ratu Asih Parababan. "Om, kenapa eyang manggil email pulang?" "Eyangmu rindu, Neng. Kamu tidak pulang dan tinggal jauh sendirian bikin eyangmu kepikiran terus," ucap Om Mukti saat kami sudah hampir tiba. Sedari tadi kami hanya bertukar cerita tentang cuaca dan surat yang beliau kirim dari waktu ke waktu. Aku melihat ke langit. Rupanya hujan mulai turun begitu derasnya. Dedaunan perlahan gugur, lubang jalan mulai tergenang. Air merambah mengguyur hampir seluruh kawasan Siliwangi. Om Mukti menjemput istrinya saat kami tiba di rumah eyang. Ternyata aku disambut begitu antusias dengan sebuah lagu-lagu lawas dan suara gamelan. Entah dari mana. Aku tak bertanya
ada siapa saja di rumah sekarang? Karena Oma dan Tante Utami sibuk ingin tahu pengalaman apa saja yang aku lewati selama bertahun-tahun di perantauan, tanpa sekalipun berniat pulang. Tunggu hujan reda sedikit, Pak. Ibu juga masih mau sama Imelda, tutur Tante Utami. Tapi ini sudah malam, Bu. Nanti Hasan balik dan di rumah nggak ada orang. Gimana? Oma beringsut lalu mengalah. Di tengah derasnya hujan, mereka berpamitan pada Eyang. Oma memelukku sekali lagi dan berjanji akan kemari saat puasa nanti. Aku hanya bisa menjawab sekenanya selama pertemuan itu. Badanku sudah lelah dan perutku mual. Mungkin karena angin laut tadi sangat kencang. Sepeninggal Oma, Om dan Tante, Eyang baru menjelaskan jika dirinya ingin sekali menjalani puasa Ramadan bersamaku. Makanya, ia memberanikan diri mengirimiku surat dan memohon agar aku pulang. Eyang menunjukkan sebuah kamar yang paling dekat dari kursi tengah. Itu kamar tempatku beristirahat dengan almarhum ayah selama beliau masih aktif bekerja dan berpindah-pindah tempat. Sementara itu, yang di belakang lagi ada yang nyanyi. Suara itu terus saja mengusik telingaku. Tembang terdengar mengalun-alun tak tahu muasalnya, seperti suara yang ayah sering ceritakan dulu. Kakungmu dulu sering mengadakan penyambutan tarian gamelan tiap ada tamu besar. Mungkin kakungmu rindu dan memperdengarkan itu denganmu juga, Neng. Ora popo, kamu istirahat saja di kamarmu. Habis itu kita makan. Aku menghela nafas sesaat, tercekat. Penuturan Eyang mau tak mau membuatku sedikit merinding. Tapi aku tidak mau menunjukkannya. Nggih, Yang, sahutku sekenanya. Aku mulai mengatur ulang pakaianku sembari membereskan kamar yang lumayan berdebu. Aku tidak berpikir macam-macam lagi saat suara itu perlahan menghilang di balik ketebalan tembok kamar. Aku hanya fokus berbenah sembari menunggu perutku baikan. Semenjak sibuk bekerja, baru kali ini aku berkunjung ke rumah Eyang selama belasan tahun. Alasannya karena aku tak punya ibu dan ayah. Jadi, rumah peninggalan orang tuaku sudah disewakan pada sahabat ayah. Sementara aku pulang ke kampung Siliwangi, rumah Eyang yang berdiri di tengah-tengah rumpun warga Siliwangi dari sejak ayahku kecil. Eyang menyuruhku tinggal di sini saja. Katanya lebih untung karena aku bisa dapat uang dari rumah sewa milikku, juga bisa merawat Eyang. Sebenarnya aku dulunya mengontrak di kota tempatku bekerja. Hanya saja saat ini ibu bos yang mempekerjakan aku sebagai babysitter sedang ada perjalanan ke luar negeri sampai selesai bulan Ramadan. Anak yang aku asuh sementara waktu dijaga oleh keluarga pihak ayahnya karena beliau akan menjalani operasi di Malaysia. Pagi hari, saat kami selesai berbenah diri, Eyang ke kamar lalu mengajakku berkeliling rumah. Beliau memperlihatkan isi di setiap sudut-sudut rumah. Sejujurnya tak banyak yang berubah. Isinya masih sama, letak perabotnya saja yang berbeda. Kamar kakung masih terhalang rantai besi. Kamar itu diborgol setelah ayah dan ibu meninggal dunia. Kami menelusuri rumah hingga menjelang sore, dan aku tak lagi mengungkit soal tembang yang aku dengar kemarin. Eyang buru-buru mengisi bahan bakar di setiap perut pelita. Sayup-sayup burung camar kembali menuju tempat peristirahatan. Tanda hari sudah mulai petang. Kata Eyang sebentar lagi terdengar azan. Kami akhirnya membersihkan diri sebelum berjamaah ke musola. Mukena siapa ini, Yang? Mungkin mukena Sabrina, Neng. Tapi kok kelihatan besar ya? Mukena itu lantas berpindah ke tanganku. Aku menyibak sedikit dan memperhatikan ukurannya. Tapi belum selesai tanganku menyibak, mukena itu sudah kulempar jauh. Lah, kok kamu lempar gitu? Ambil lagi, taruh di keranjang kotor. Ih, bau banget, Eyang. Maghrib itu, aku dan Eyang sudah siap ke masjid. Kami memang selalu rutin maghriban di masjid, karena rumah Eyang termasuk rumah yang paling dekat. Segera ku tarik ujung mukena putih itu, tampak bersih, tak ada noda. Mirip mukena ibu tempo dahulu, tapi kenapa bau sekali? Aku meletakkannya sesuai perintah Eyang, lantas mengambil mukena milikku di dinding kamar. Lalu menyusul beliau keluar. Namun, baru saja melangkah dari bilik,
Tiba-tiba dari dalam terdengar suara dinding dipukul keras. "Cepat, Imel!" teriak Eyang. Aku yang hendak memeriksa seketika terkejut mendengar suara Eyang teriak dari pagar. Akhirnya kakiku tidak meneruskan langkah menuju suara itu, melainkan terus keluar rumah. "Eyang, Imel pulang sehabis Isya sama yang lain." "Iya, langsung pulang ya Mel." "Iya Yang." Muadzin selesai beriqomah, para jemaah sudah sabar menggelar sajadah. Begitupun orang-orang yang masih di luar area. Mereka berlari kecil menuju pintu dengan wajah berseri-seri dan mengenakan pakaian terbaiknya. Setelah sholat maghrib, aku dan para ibu-ibu seperti biasa akan melakukan pengajian. Hari Jumat akan diganti tausiah. Hari Ahad rutin kami adakan seperti menggelar acara lomba baca surah pendek, lomba muadzin, lomba qasidah, lomba tilawatil Al-Quran, juga beberapa lomba lainnya. Rutinitas indah ini sudah aku lakoni dari kecil. Sayangnya, di kota sangat jarang ada yang seperti ini. Pukul 21:12 setelah Isya, kegiatan kami ditutup. Aku pulang bersama beberapa orang yang kebetulan adalah tetangga Eyang. Betapa terkejutnya aku saat sampai di depan pagar rumah. Eyang tergeletak di teras dengan keadaan masih menggunakan mukena. "Astagfirullah, Eyang!" Beberapa orang yang menyaksikan ikut histeris. Kami segera masuk, melewati semak kecil sepanjang halaman yang minim penerangan. Ini sudah zaman modern, jalan sudah mengkilap. Hanya saja penerangan masih minim karena masih termasuk pelosok. Lampu hanya bertumpu dari minyak tanah. Padahal jika pemerintah setempat mau membangun pusat energi listrik, aku yakin orang di sini cukup mampu memenuhi segi biaya. Kami berlari sambil berteriak histeris. Segera Umi Lasmi menyuruh yang lain menggendong tubuh Eyang, lalu kami baringkan dia di kamarnya. "Coba aku periksa dulu Mel." "Silahkan Syukurlah, keadaan Eyang katanya baik-baik saja. Akhirnya beberapa orang izin pulang setelah membuatkan Eyang teh hangat. Selama 15 menit, rasanya hatiku dilanda rasa khawatir teramat. Takut Eyang kenapa-kenapa, takut Eyang meninggal, takut. Sampai aku menghembuskan nafas lega saat beliau pelan-pelan membuka mata. Aku terperanjat. Segera aku hampiri Eyang. Beliau memegang keningnya, lalu memperhatikan keadaan di sekeliling. "Neng, aduh, kepala Eyang sakit." "Eyang, alhamdulillah sudah sadar." Aku bantu Eyang bangun, sementara beliau masih meringis kesakitan. Lebam di kepalanya sedikit berbekas, membuatku semakin penasaran dengan apa yang sudah terjadi. "Neng, di mana Eyang ini?" "Di kamar, Yang. Tadi kami dapatin Eyang tidur di teras. Tak kira Eyang kenapa-napa. Eyang kok bisa pingsan di luar?" Eyang terlihat terkejut mendengarkan ucapanku. Bukannya menjawab, malah ia buru-buru bangun, mengintip keluar, lalu berlari lagi masuk ke kamar. "Eyang, shh, tadi itu pas Eyang balik ke rumah, rencana mau langsung ke dapur ambil masakan, juga mau manasin sop ayam yang kamu buat. Tiba-tiba pas lewatin kamarmu, ada kamu di dalam, lagi sholat menggungin pintu." Bulu kuduku langsung merinding. Tidak mungkin Eyang sedang praktek sinetron lalu keterusan akting. Aku mengedarkan pandangan, mendekat diri ke tubuh Eyang. Jadilah kami saling berbisik-bisik, sementara tempo jantungku berdegup kencang. Seriusan Yang? Sumpah demi Allah Neng, untung Eyang gak mati di tempat pas tengok kembaran kamu lagi sholat. Tiba-tiba nengok ke belakang sambil nyengir lebar ke Eyang. Kamu jelas-jelas masih di masjid, tiba-tiba kok bisa berdiri di kamar? Hah? Astagfirullah Eyang. Kamarmu terbuka sendiri, tidak tertutup seperti sekarang Neng. Malam itu Eyang mengajakku kembali ke dapur. Tak lupa aku berlari kecil menutup pintu rumah dan mengunci semua jendela. Aku tahu beliau masih syok. Begitupun aku. Saat ini kami sangat ketakutan. Lantas, bagaimana dengan diriku? Apa harus masuk ke kamarku setelah makan? Aku segera memanaskan kembali sop ayam, ikan, dan membuat acar. Setelah hidangan siap, Eyang dan aku makan.
Kami makan tak seperti biasanya yang heboh penuh lelucon. Malam ini, kami makan dengan suasana hening. Apa yang terjadi setelah itu, Yang? Iya lari, yang Eyang ingat hanya lari. Lutut Eyang lemes sampai di teras udah pingsan. Bisiknya, emang mirip email, Yang? Tinggi sedikit karena dia pakai mukena putih, enggak terlalu nampak. Mukena putih? Iya Mel, mukena putih ujungnya kain renda putih juga. Tak sempat Eyang melanjutkan kalimat. Kami berdua saling tercengang. Mukena putih yang baru saja aku simpan di keranjang cucian, itukah? Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya kami melanjutkan makan malam dengan pikiran berkecamuk, takut, kaget, semua campur jadi satu. Aku minta Eyang menemaniku, membereskan dapur, mencuci piring, juga meletakkan piring di tempatnya. Sehabis itu, dengan berbekal nekat, Eyang dan aku berjalan keluar. Posisi kami jika ke kamarku harus melewati kamar Eyang. Lorong sempit, sekitar 1 meter lebih sampai ke kamarku yang berhubung ke ruang tamu. Eyang, serius mau buka? Udahlah, email malam ini tidur bareng Eyang saja. Kamu bisa tidur nyenyak tanpa periksa dulu. Aku menggeleng. Raut wajah Eyang seketika mencelos. Kami terpaksa harus membuka kamarku yang di dalamnya sangat gelap. Aku harus masuk sambil membawa pelita. Krang! Derit panjang terdengar. Segera Eyang masuk, menyorotkan pelita dan memeriksa ruangannya. Nihil. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kamarku berantakan seperti aku meninggalkannya maghrib tadi. Beberapa jaket dan mukena ganti berwarna cerah, tergantung dekat pintu. Juga meja dan kursi tak bergeser dari tempatnya. Gak ada yang berubah. Mungkin Eyang cuma berhalusinasi. Kamu pikir Eyang ini sudah tua amat? Eyang baru 65, Neng. Gak mungkin salah lihat. Apalagi wujud itu menatap Eyang cukup lama. Ya sudah, Imal tidur dengan Eyang ya. Kami melangkah keluar, hendak mematikan lampu. Hanya saja, aku sempat tertegun. Perlahan ku tarik Eyang kembali dengan tubuh mendadak tegang. Siapa yang gelar sajadah, Yang? Tanganku terulur sangat pelan. Aku tunjuk di samping kasur. Ternyata ada sajadah panjang. Ukurannya lebih panjang dari sajadah kami di rumah ini. Sajadah itu tergelar persis selurus dengan pintu. Bersama dengan itu, bau khas mayat busuk menyeruak di rongga hidung, sama seperti bau mukena yang kupegang tadi. Aku dan Eyang segera berlari, membiarkan pintu kamarku yang tak sempat kututup lagi. Baru saja hendak mengatur nafas, kami dikejutkan dengan suara lirih dari seberang kamar Eyang, persis dari kamarku. Eyang! Pekiku tertahan. Berdoa, Neng. Suara lirih perempuan sedang menyanyikan sesuatu yang aku tak tahu itu tembang apa. Tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang keluar sambil membuka pintu kamarku. Padahal jelas-jelas baru saja kami berlari tanpa menutup pintu. Suara langkah itu terhenti tepat di depan kamar Eyang. Nyaris saja aku pingsan jika Eyang tak menarikku naik ke kasur dengan tangan bergetar hebat. Hal yang membuat kami tercengang saat suara orang di luar itu tiba-tiba berbicara hingga membuat kedua lututku terkulai lemas. Cah ayu, mukena kowe cari paku. Di sisi lain, waktu terus berlalu. Selepas sosok itu berbicara, entah sudah berapa lama, yang jelas kami merasakan ketegangan luar biasa. Setiap detik amat sangat terasa. Langkahnya terdengar menyusuri lorong. Lantas suaranya yang terus meminta paku perlahan hilang. Eyang, mungkinkah itu Bibi Lija? Ngomong apa toh, Neng? Lija hanya datang pagi sampai duhur. Saat ini yang aku lakukan hanya duduk, enggan menarik selimut, enggan menyentuh bantal seperti biasa. Cukup lama aku jadi patung. Tiba-tiba Eyang kembali seperti belut kesetrum listrik. Dering panjang dari ruang tengah penyebabnya membuatku seketika ikut was-was. Duh Gusti, tenang, cuma alarm sholat tahajud Eyang.
Eyang tak lagi menyahut. Dia malah seperti kelimpungan terburu-buru turun dari kasur. Itu dia, alarm sudah bunyi, Neng. Lah terus ya ayo ikut sholat. Saat ini aku berpikir lebih baik aku pingsan sampai pagi daripada harus melawan ketakutan sepanjang malam. Akhirnya mau tak mau aku mesti nurut. Ini sudah jadi aturan di rumah Eyang. Dini hari harus bangun, sholat, tadarus, berzikir. Sensasi di luar pintu kamar, dingin seperti biasa. Aku menyusul Eyang ke dapur tanpa menengok ke belakang. Lalu kami bergantian mengambil air wudhu. Seperti tak ada yang terjadi. Ku ikuti langkah lebar Eyang menuju ruang tengah karena di kamar beliau tak muat berjamaah. Posisi aku saat itu ada di sebelah kanan Eyang. Eyang yang memimpin sholat, sedangkan pusat kiblat mengarah ke meja yang sejajar dengan lemari besar bening. Isinya lumayan padat. Ada gelas koni, ceper, gelas keramik kebanggaan Eyang, dan almarhum kakung. Ada piring-piring dengan modelan yang sama, juga beberapa foto kecil seukuran telapak tangan. Entah kondisi ini dibawa sadar atau tidak, saat tengah kehusukan diri, tiba-tiba aku ingin sekali melihat ke depan. Aku ingat betul tubuhku rasanya ingin menyerah dan menjerit, tapi bagaimana dengan mulutku yang terkunci? Wujud Eyang menampakkan seluruh giginya. Pandangannya tak tertuju ke bawah saja dan melainkan lurus ke depan. Kedua tangannya saling bertumpu di balik kain. Matanya lebar sedang melihat ke cermin dan menatapku seperti sangat gembira. Kesadaranku nyaris hilang. Tubuhku bergetar sampai akhirnya takbir lolosku teriakan dari kedua bibirku dengan lantang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Eyang menyahut kecil. Eyang yang mengenakan mukena krem lantas rukuk, tapi tidak denganku yang masih mematung. Bagaimana bisa? Sedangkan di cermin itu, Eyang tak bergerak, masih berdiri, masih menampakkan giginya, masih melotot. Sementara Eyang yang lain sudah rukuk, sudah sujud. Aku bisa menyimpulkan, sholat tahajudku sudah tidak sah. Aku ingin berlari, tapi kasihan Eyang. Aku menunggu diriku pingsan, tapi tak juga terjadi. Akhirnya, aku hanya bisa mematung. Sementara mungkin Eyang sudah berada di rakaat kedua. Setelah selesai, aku menunggu Eyang memarahiku karena sepanjang sholat aku hanya bisa mematung. Tapi beliau hanya memintaku wirid sebentar sebelum kami kembali ke kamar. Eyang, email tadi. Hush. Eyang tak menggubris lagi. Beliau malah terbirit-birit naik ke kasur. Setelah itu mengunci pintu kamarnya. Sini Neng, Eyang juga lihat, selidikku. Tadi pas Eyang baca surah, ada yang nepok dari belakang, persis orang yang mau ikut sholat. Anehnya, tepokannya gak hanya sekali, tapi berkali-kali. Menepok, mencolek, menepok, mencolek. Begitu seterusnya sampai Eyang ruku. Astagfirullah, email takut Yang. Seng sabar Neng, sudah hampir subuh. Siapa yang menyangka, beberapa tahun yang akan datang, aku terjebak dalam trauma mendalam dengan sebuah benda yang disebut kain jare. Kejadian di rumah Eyang nyaris menghancurkan psikisku. Trauma yang berawal dari mukena tergantung di pintu. Sementara itu di sisi lain, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Iring-iringan pengantar jenazah memenuhi jalan setapak berlumpur, sama seperti pemilik pakaian gelap yang memegang wadah daun pandan, penuh guratan kesedihan. Sementara tubuhku seperti tak berpijak sesuatu. Aku melayang di antara gema zikir-zikir manusia. Pelok bung! Di depan sana sebuah tugu menghentikan para pelayat. Bersama suara lirih, suara tangis, suara gemertak para sepuh yang sibuk menunjuk jalan. Tiba-tiba, dari barisan belakangku temui seorang lelaki. Dia menenteng kresek, sesekali berlari, sesekali berhenti, sesekali menatap lurus ke depan, sesekali menunduk. Kelapa kok ganti tembakau, rek? Kata Pak Le, iki wasiat. Hukum alam sudah berubah. Pulang, ganti. Baru selangkah, kresek di tangannya terjatuh. Ternyata berisi rokok gulung, juga pemantik. Aku segera mengikis jarak.
menuju kresek yang jatuh. Tapi keranda di depan sana tiba-tiba sudah tergeletak di jalan. Isinya yang berwarna putih tinggi sudah berdiri tegak. Jasadnya terus menatapku dengan wajah pucat. Hah, kemana yang lain? Bersama dengan itu, cahaya putih kembali berwarna. Di hadapanku kini terpampang sebuah kain. Bukan lagi keranda, bukan lagi mayat, tapi kelambu renda. Bulir bening masih mengucur deras. Degup jantungku masih belum stabil. Tapi aku tampaknya harus bersyukur. Keranda itu ternyata hanya mimpi. Kelambu bergantikan dinding. Sinar pagi menerobos ventilasi. Aku bangun dan mencari Eyang di samping. Tega banget Eyang gak bangunin aku. Kosong melompong, kamar Eyang sudah kosong. Karena kembali teringat semalam, aku mengambil langkah 1000 keluar rumah. Tentu sambil berteriak kencang, Eyang, Eyang. Aku tunggu beliau muncul, tapi malah Bibi Lija dan Sabrina yang duduk di teras. Bibi Lija bertugas membersihkan pekarangan rumah Eyang. Sementara itu anak tirinya, Sabrina, berumur 8 tahun. Dia selalu ikut menemani Bibi Lija jika perlu bantuan. Rumah istirahatnya ada di belakang rumah Eyang, tapi mereka hanya bekerja dari pagi sampai jam 11 siang. Neng, jangan teriak gitu, teriak Eyang yang muncul entah dari mana. Maaf Yang, aku segera duduk, menghindari pintu akses masuk rumah. Bibi kebetulan sudah siapkan sarapan di dapur Neng, sapa Bibi. Nanti saja sama Sabrina Bi. Begini, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Lija sudah bicarakan sama Eyang mau balik kampung. Gimana menurutmu Neng? Jujur saat itu aku harus melarang kepulangan Bibi dan Sabrina. Tapi sorot mata Eyang begitu sendu. Terlukis raut tak tega jika aku menolak permintaan Bibi. Akhirnya aku mengiyakan beliau dengan syarat harus kerja penuh bulan ini. Setuju Neng, selesai puasa pasti balik ke sini. Makasih Kakak Imel. Ayo, Ina mau ikut ibu nyuci ke belakang. Timbal gadis itu. Benar, cucian. Tak mengapa sekalian aku ikut periksa saja keranjang kotor ketika melihat Bibi beranjak. Aku menyuruh Eyang ikut memeriksa. Kami masih tak menceritakannya pada Bibi, sebab apa yang terjadi belum jelas asal muasalnya. Disinilah ruang kosong, tak lebar, tapi cukup menampung banyak barang. Rumah Eyang sebenarnya terbilang besar bagi penghuni yang hanya 2 orang. Ruang cucian ini persis di belakang meja makan. Sudut ke sudutnya berisi lemari tua, sementara tempat cuci terpisah oleh dapur. Posisinya di luar memakan bagian teras belakang. Teras itulah yang menghubungkan jalan ke pendopo milik Bibi Lija. Cucian kotor sudah dibolak-balik 3 kali, tapi yang Eyang dan aku cari masih belum tampak. Akhirnya Bibi Lija memutuskan ke belakang, membawa cucian itu, meninggalkan kami yang masih mematung. Pagi itu, karena ada janji sama kelompok remaja masjid, aku bersiap-siap dan melupakan sejenak masalah di rumah. Eyang pun ditemani Bibi Lija dan Sabrina. Hingga tak terasa sore sudah mengirim senja kepada duanya. Aktivitas selesai, lantas aku berpamitan pulang. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Di kamar mandi Neng. Eyang menyuruhku berbenah diri, lalu memasak makan malam. Waktu ini selalu digunakan Eyang untuk menceritakan hal yang terjadi dari pagi hingga sore. Biasanya dibubuhi lelucon yang membuatku betah duduk sepanjang waktu. Tapi hari ini ceritanya tak banyak. Katanya selepasku pergi, Eyang minta ditemani mangkas rumput di sekitar rumah. Tapi Yang, gimana nanti sepulang Bibi Lija? Eyang minta tolong sepupumu saja yang kesini. Betulkah? Tapi kamu tahu sendiri dia pemalas. Eyang ora suka. Saat Eyang berkata demikian, hatiku sedikit lega. Karena itu artinya sebentar lagi rumah Eyang akan bertambah penghuni. Semoga kedatangan Rere bisa mengurangi malam yang mencekam. Di sisi lain, kami seperti perangko dan materai di sepanjang jalan pulang sholat maghrib. Aku dan Eyang saling berbisik, saling merangkul. Beliau yang akhirnya memaksaku pulang karena takut, membuatku tak lagi menunggu sampai selesai Isya. Neng, sepanjang sholat tahajud, kamu itu jadi di tengah Neng.
Eyang, Mel mohon jangan nakutin terus. Kamu paham dah maksud Eyang, Mel? Aku mengangguk ragu. Aku aslinya bukan penakut. Ini hanya disebut sindrom kaget-kaget tai ayam. Besok juga akan hilang. Akhirnya kami sampai di rumah. Seperti biasanya, lampu pijar sudah terang di teras ditemani suara jangkrik dari belukar liar. Aku meninggalkan Eyang masuk karena dibunuh rasa penasaran. Berlari kecil dengan perasaan getir menuju pintu. Ya, menuju pintu kamarku. Eyang, teriakku. Setelah memeriksa gantungan mukenahku, aku segera menyuruh Eyang masuk. Beliau ikut memeriksa kembali dan hasilnya melegakan. Mukenah di dinding hanya milikku. Mukenah ganti berwarna cerah berjejer jaket kain. Juga tumpukan jilbab instan bekas pakai masih di tempat yang sama. Selain yang aku pakai, tak ada lagi mukenah putih di sana. Alhamdulillah, sudah gak ada, Neng. Iya, Yang, sajadah kemarin juga sudah hilang. Sejenak, Eyang melirik ke belakangku. Memang di sana sudah kosong. Kasur, meja, kursi, juga pakaianku masih di tempat yang sama. Paku. Eyang seperti berpikir keras. Kenapa lagi, Yang? Neng, Eyang juga kesiangan. Tak sempat sholat subuh. Kan Eyang udah lapor tadi. Bukan itu, Neng. Kita terakhir sholat tahajud di ruang tengah. Hah? Maksud Eyang? Eyang tak menjawab. Tangan Eyang yang tadinya melingkar di tanganku terlepas. Eyang lalu berbalik, berjalan keluar dengan langkah ragu-ragu menuju kursi sofa panjang tepat di depan ruang tengah. Aku lihat Eyang memegang kain mukena yang ia lihat di kursi. Saat itulah rasanya tubuhku tak lagi bertulang. Suara semalam tiba-tiba terdengar persis di sampingku, bersama bau mayat busuk menguar hingga perutku mendadak mual. Aku mendongak sedikit, lalu menemukan sosok tubuh berbalut kain putih tergantung di balik pintu, kemudian berucap pelan, "Sliro iki digantung ae, ben ora panas." Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Katanya, tubuhku digantung saja supaya tak panas. Sosok itu tiba-tiba jatuh dari gantungan, persis seperti orang melompat. Sementara aku yang sudah histeris hendak berlari ke kamar Eyang. Jangan lari ke kamar, Neng. Sempat ku dengar suara Eyang saat suara benturan terdengar. Ternyata Eyang pingsan. Aku akhirnya berlari kencang menuju pintu, sementara air mataku mengucur deras, panik dan takut. Aku tak pikir lagi langkahku membawaku kemana di tengah gelap gulita tanpa. Umi Lasmi menyuruhku segera pulang. Beliau bersama suaminya ikut panik setelah tahu Eyang pingsan lagi. Saat kami menerobos pintu, Eyang masih pingsan di dekat kursi. Rasanya aku ingin menangis kencang, mengumpat pada siapa saja yang tega melakukan hal itu pada kami. Namun, lagi-lagi aku hanya mematung, menahan emosi rapat-rapat dalam dada. Akhirnya, mereka yang belum tahu kejadiannya membantuku membaringkan Eyang ke kamar. Saat melewati kamarku, pintu kamar masih seperti tadi. Hanya saja di dalamnya sudah kosong. Tunggu, Umi periksa dulu. Silahkan, Sebenarnya Eyangmu kenapa, Tomel? Kok sering pingsan begini? Dia kerja opo kalau siang? Umi sepertinya sudah khawatir. Kata Eyang mangkas rumput, Suaramu bergetar gitu, Tomel. Nih, minum dulu, Mel. Umi bilang, Eyang tak apa-apa. Hanya suhu tubuhnya yang hangat. Tapi, aku menyuruh beliau memanggilkan Mantri Haidar dari Balai Kesehatan. Aku lihat jam lebar di ruang tengah. Angka masih menunjukkan angka 9 malam. Semoga masih ada yang bersedia datang ke rumah Eyang. Beberapa saat kemudian, seorang pria berkopiah datang. Beliau kami persilahkan masuk karena Eyang sudah sadar. Kata Pak Mantri, Eyang hanya mengalami kelelahan. Tensinya menurun, suhu tubuhnya hangat. Lantas beliau menyarankan untuk merujuk Eyang ke balai. Tapi aku bilang akan membawanya pulang ke rumah Pak D. Saudara Eyang kedua,
Kebetulan rumah Pak Ade paling dekat dari Siliwangi. Sampai kesehatan Eyang pulih kembali. Setelah peristiwa itu, Eyang terbaring lemah sampai berhari-hari di rumah Pak Ade. Berat badannya semakin menurun karena nafsu makannya berkurang. Sampai suatu ketika, salah satu saudara Eyang mengirimkan surat menanyakan keadaan beliau, juga berjanji akan datang menjenguk Eyang jika sudah pulang ke Siliwangi. Dari surat itu, ternyata tanpa aku dan Eyang ketahui, si Rere dan Bang Hasim pernah datang ke rumah Eyang dan menginap selama 2 hari. Sontak saja, aku terkejut bukan kepalang. Untuk itu, aku sudah berpikir kalau Rere sudah pasti tak mau tinggal di rumah Eyang selama puasa. Baru sehari rasanya aku ingin pindah. Bagaimana dengan 2 hari atau sebulan? Bagaimana dengan Rere? Apa dia mengalaminya juga? Memikirkan itu bikin aku semakin takut. Di sisi lain, Yang, gimana keadaan Eyang? Pagi ini aku melihat Eyang sudah tidak pucat. Hanya kantung matanya yang semakin bengkak. Tanda Eyang tak pernah tidur nyenyak. Kasihan Eyang. Kejadian di rumah pasti membuatnya berpikir keras. Ada apa sebenarnya? Apa yang sedang terjadi? Udah baik kan, Neng? Eyang hanya mengingat rumah. Rumah jangan pernah lama ditinggal kosong. Itu pesan kakungmu dulu, lirih Eyang. Tapi Yang, kondisi rumah sekarang beda. Eyang tidak berpikir menjualnya saja. Ayo kita ajak Pak D bermusyawarah Yang. Eyang jual rumah itu, lalu membeli yang baru di sekitar rumahku dulu. Ternyata reaksi Eyang terlihat berbeda. Beliau menggeleng cepat, lalu kekeh tak mau menjual rumah yang kakung tinggalkan. Rumah itu akan kalian jual jika Eyang sudah mati. Makanya jangan dijual dulu, sambungnya lagi. Eyang, jangan lagi ngomong begitu. Email gak suka. Melewati pemulihan beberapa hari, akhirnya aku dan Eyang kembali ke rumah. Kami bersuka cita karena besok sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dengan menggunakan pick up, Andong mengantar kami sampai perbatasan, lalu berhenti di tengah kota. Kemudian aku menemani Eyang belanja kebutuhan di pasar 55. Melalui surat, aku kabarkan pada Rere jika Eyang sudah pulang agar dia segera datang. Begitu juga saudara Eyang, Oma Purlinggi namanya. Beliau merupakan saudara Eyang yang paling muda dan terakhir. Cukup segini Yang? Tambah setengah kilo Neng. Nanti kan bisa dibagi sama Lasmi. Belanja Eyang mirip seperti buat acara nikahan, banyak dan berat-berat. Aku tidak yakin belanja itu habis hanya dalam 1 bulan. Kalau cabai Yang, cukuplah itu. Yowes, kita ke toko kerudung Neng, keburu siang. Aku segera beranjak, menenteng barang belanjaan menuju parkiran, lalu mengekori Eyang menuju toko kerudung. Suasana haru terlukis di wajah para warga yang berbelanja. Ada yang tergesa-gesa, ada yang berjalan santai, ada pula yang sibuk menenangkan anaknya. Sementara puas mencuci mata dan membeli 2 buah kerudung, Eyang dan aku akhirnya kembali. Kami naik andong menuju rumah dengan perasaan yang tidak biasa. Pukul 16 sore, Eyang dan aku baru saja sampai. Lelah dan penat membuatku ingin segera menyentuh air. Sementara Eyang langsung merapikan barang bawaan, lantas menunaikan ibadah asar. Selesai mandi, aku memutuskan kembali memeriksa kamar. Kamar luas itu masih berantakan, seperti terakhir kali kutinggalkan. Aku duduk di tepi kasur. Sudah lama rasanya tak berada di sini. Semenjak peristiwa itu, entah kenapa aku jarang betah lama-lama di kamarku. Padahal di kontrakan dulu, aku paling suka rebahan, apalagi kalau ada komik keluaran terbaru. Di rumah Eyang, boro-boro sempat baca komik. Rasanya komik sudah terganti sama ayat kursi. Permisi, Eyang, Mbak Email. Suara cempreng dari luar membuatku terkejut. Aku seperti kedatangan presiden. Rasanya girang sekali. Untung tidak guling-guling. Aku berlari melenggang menuju ke pintu, lantas buru-buru membukanya. Rere, Mbak, aduh capek banget gila.
Tiba-tiba Eyang tergopoh-gopoh dari dalam sembari mengomel. Gadis ini bukannya ngucap salam malah teriak-teriak. Nggak lihat apa Rere capek mikul beras yang udah kayak kuli semen. Dikiranya Rere laki-laki tulen apa? Nih bantuin. Walah, hehehe, bawa beras Tore. Ya wes nggih, masuk, sambut Eyang. Rere memutar bola matanya, membuatku tertawa geli. Lah, siapa itu Re? Oh, ini teman Rere mbak. Masuk dulu Bel, kita bicara di dalam. Eyang mempersilahkan tamu Rere masuk. Seorang gadis muda, berjilbab hitam, dengan hidung mancung. Matanya sipit, manis sekali. Dia mengangguk sopan, tapi terlihat olehku jika gadis itu ragu dan sedikit sungkan. Akhirnya dengan keramahan Eyang, membuat gadis itu luluh. Senyumnya merekah, memperjelas raut kelembutan dari wajahnya. Oh, jadi mau nyari kontrakan? Iya mbak, temenku ini yang kemarin aku temenin ke daerah sini sama Bang Hasim, sahut Rere. Di tangannya sudah ada segelas air putih. Eyang berteriak mengomel lagi dari dapur. Katanya jangan air putih, harus bikin teh. Mulailah jantungku berulah lagi, berdetak kencang. Menunggu sepupuku yang tomboy itu menceritakan hal mistis selama di sini. Namun beberapa menit berlalu, aku belum juga mendengar Rere berbicara hal itu. Oh, kenapa Isabella enggak tinggal di sini sampai nemu kontrakan? Gadis itu malah tersenyum kecil. Mbak, namaku Isa, bukan Isabella. Bukankah tadi Rere memanggilnya Isabella? Aku menoleh ke Rere dan mengirim kode kesal. Sementara yang dikode malah cengengesan. Kampungan banget kalau Isa. Aku gabungin Bella aja biar enak. Ya nggak cuy? Rere mengering nakal ke arah Isa. Jadi si PA ini udah Rere tawarin tinggal di sini. Cuma dia katanya nggak enak sama Eyang. Takut merepotkan. Gayamu merepotkan. Gayamu banyak duit. Astagfirullah Rere. Baru semenit tinggal di sini udah bikin Eyang emosi. Eyang lagi-lagi muncul dengan piring berisi nasi bakar isi cumi. Isa hanya tertawa mendengar kami. Mungkin menganggap omongan kawannya hal biasa. Sementara aku membantu Eyang meletakkan jamuan. Eyang mana repot Is. Malah Mbak dan Eyang senang betul. Betul kan Yang? Iya toh Is. Pikir-pikir dulu. Kamu sudah seminggu keliling Siliwangi masih nggak nemu-nemu toh? Timbal Eyang. Tapi gadis cantik itu bersikeras tak mau. Sepanjang obrolan ringan, aku hanya memperhatikan Rere dan Isa. Rere menceritakan perjalanannya menemani Isa mencari kontrakan murah. Dulu di seberang daerah ini ada kampus. Sampai terjebak malam di Siliwangi. Untung ada rumah Eyang yang bisa jadi penyelamat. Mereka bertiga akhirnya memutuskan menginap di sini. Rere memang sudah sering ke rumah Eyang. Urusan izin atau tidak sudah jadi kebiasaan dia. Untuk itu, Eyang selalu tak membawa kunci rumah, melainkan menyimpannya di bawah karpet teras untuk memudahkan cucu-cucunya ketika datang. Terus, kok tahu Eyang gak di rumah? Lah, si Lija yang ngasih tahu Rere. Hah, seriusan kamu, Re? Mataku terbelalak kala Rere menyebut nama Bibi Lija. Begitu juga ekspresi Eyang. Wajahnya sudah merah padam. Segera kami mengatur nafas, lalu berpura-pura tidak mempermasalahkan semua omongan Rere. Lah, mukanya santai aja dong Mbak, kayak dengar berita kiamat aja. Begitu santai Rere mengunyah nasi bakar dan cumi seperti omongannya itu. Bel, kamu pengen bertobat kan? Tinggal aja di sini, sekamar sama si Lija, pengasuh Eyang. Bakal bungkuk kau dalam sebulan. Rere tertawa lagi. Kali ini menular ke Isabella. Entah apa yang mereka maksud. Aku pura-pura ikut tertawa. Kok ngomong gitu, Re? Gini Mbak, Rere jahil banget. Orang lagi sholat malah banting pintu. Habis gitu, dia terbirit-birit sambil ketawa kencang ngumpet di dapur. Kali ini Isa yang menjelaskan kelakuan Rere. Lah, habisnya si Lija sholat udah kayak latihan mati. Jadi gini loh Mbak, waktu itu Rere sama kedua monyet ini sampai pas maghrib awal lewatin kamarmu, ada si Lija lagi sholat berdiri gitu.
Orang sholat ya berdiri, Rek. Masa koprol? Potong Isa. Kupret, dengerin dulu. Pas Rere ngeliat si Lija posisinya berdiri, Rere waktu itu kan mau mandi. Mandi nih ya, bukan cuma cebokin muka. Nah, pas selesai mandi selama 10 menitan, si Lija masih berdiri. Dalam hati Rere ngomong, si Lija nih pasti lupa baca niat apa gimana. Kok berdiri terus? Kalau dia pengen pipis sudah kencing dari tadi dia. Teruslah Rere ke kamar Eyang, ganti baju, nemenin Isa nulis, sementara Bang Hasim keluar beli makan. 10 menitan, karena minyak tanah habis, Rere keluar lagi, lewatin kamar Mbak. Lihat si Lija sudah duduk. Oke, kataku dalam hati, sholatnya udah bener tuh pasti. Lanjut Rere. Dia seperti tak henti-hentinya menertawakan bibi Lija sampai terpingkal-pingkal di kursi. Nah, pas Rere balik, set, masih ada tuh si Lija, duduk kayak tadi. Tapi anehnya, tangannya masih dilipat gitu. Kakinya yang bikin Rere sakit perut pengen nampol. Kakinya lurus wae, padahal lagi sholat nih ya. Terus, kamu banting pintu gitu, Re? Rere menggeleng. Dia malah mengisyaratkan aku agar diam, sambil melanjutkan omongannya. Paling kesel aku pas Lija baca Al-Fatihah, tapi kok posisinya udah duduk, kakinya lurus, tangannya dilipat di dada, koyok ini. Akhirnya kakiku gatel langsung masuk, bisikin dia, Bi. Allahu Akbar, bukan Al-Fatihah, ya elah. Karena Rere takut dosa, ku tinggalin aja dia. Soalnya waktu itu Bang Hasim udah manggil-manggil persis bayi minta nenen. Astagfirullah. Tapi pas selesai makan, selesai cupir, selesai cerita pacar masing-masing, Rere yang lewat lagi masih lihat tuh si Lija. Dia masih duduk kayak tadi. Gila gak tuh? Tobat. Rere langsung ngacir sambil banting pintu kamarnya biar kapok. Tiba-tiba Isa nyeletuk. Tapi anehnya nih, Re, pengasuh Eyang tiba-tiba ngilang gitu loh pas kita di ruang tengah. Alah, mungkin kesel Rere isengin kali. Padahal ketika aku dan Eyang sampai tadi, Umi Lasmi menyampaikan surat Bibi Lija yang izin pulang sejak mengetahui Eyang pergi ke rumah Pak D. Lalu Bibi Lija, siapa yang mereka maksud? Bibi Lija? Tukang bersihnya Eyang? Tanyaku. Lah, siapa lagi Mbak Imel? Eyang lantas bersuara keras. Cucu emas, kalau sama orang tua harus manggil bibi, tante, oma, jangan langsung manggil nama. Greget loh Eyang lama-lama. Eyang memasang wajah galak. Rere langsung menaikkan tangannya, melambai, lalu beranjak menuju kamarku. Males debat amanya Indoro, cerewet. Belum sehari loh Mel, cecar Eyang. Sementara Isa hanya tertawa. Seng sabar Yang. Setelah berbenah, Isa kami ajak ke dapur. Isa bilang menginap hanya semalam. Besok akan pindah ke tempat kawannya yang lain. Iya gak apa-apa Is, kalau pengen main kesini aja ya. Makasih Mbak, pasti Isa sering datang kok. Tapi kita nanti semua tidurnya di ruang tengah aja ya Mbak. Aku mengernyit heran. Kok gitu Is? Belum sempat aku mendengar jawaban, Isa malah menangis sesenggukan. Isa di sini gak pernah bisa tidur sebenarnya Mbak. Jam 1 malam tiba-tiba Isa udah tidur dekat pintu sambil ditutup kain Mbak. Kain? Kamu ngigo sambil jalan terus tidur? Isa gak ngigo Mbak. Isa memotong ucapanku. Suaranya begitu dingin dan tertekan. Karena hari kedua Isa sama yang lain capek jalan terus. Jadi malam itu kita bertiga cepat tidur. Posisi tidurnya Rere di kamar Eyang, Isa di kamar Mbak. Terus Bang Hasim tidur di ruang tamu. Isa sadar waktu itu belum tengah malam. Isa ketindihan. Tubuh Isa seperti diangkat rame-rame, tapi gak bisa gerak. Eyang yang melihat raut serius di wajah kami segera berhenti membersihkan ayam potong. Isa kenapa Tomel? Katanya ketindihan sampai tidur dekat pintu Yang. Aku mengelus sebelah pundak Isa, lantas menyuruhnya minum sebelum lanjut bercerita. Rasanya badanku bergetar. Isa kaget sambil beristighfar terus. Akhirnya Isa sadar dan bangun, tapi nggak ada apa-apa. Isa baca doa dan lanjut tidur lagi. Sampai tiba-tiba tengah malam dengar alarm bunyi. Di situ Isa ketindihan lagi.
Tubuh Isa merasa banyak yang ngangkat, seperti melayang sampai dibawa keluar, ditidurin, terus ditutup kain. Isa berteriak manggil Rere, manggil Bang Hasim sambil nangis, panik, takut, sampai semua doa sudah Isa baca. Nggak tahu berapa lama, akhirnya Isa bangun. Bang Hasim sudah berdiri, dia manggil Rere. Kalau Isa ngigo sampai tidur tanpa alas dekat pintu. Padahal sebelumnya Isa lihat tubuh Isa ditutup kain putih sampai leher. Gadis itu terus melirih. Aku yang mendengarnya semakin cemas. Batinku bertanya, ketindihan sampai di luar nalar. Ya Allah, sosok itu sudah keterlaluan. Akhirnya tak mau terus membuat Isa berlarut takut, Eyang menyuruh kami lanjut bekerja. Isa mengupas pepaya muda, sementara aku menyiapkan bumbu lainnya. Ayam kari, daging rendang, semur jengkol, ikan pepes, dan hidangan kecil lainnya adalah menu wajib di keluarga Eyang saat menyambut bulan suci Ramadan pada zaman itu. Mbak, boleh nanya nggak ya? Tanyanya. Keadaan sudah kondusif. Isa terlihat ceria. Kecuali nanya kapan ke KUA, boleh aja sih. Isa malah melepas tawa. Emang Mbak belum ada pacar? Tuh kan baru aja dibilangin, ketusku. Isa tiba-tiba gelagapan. Masa kalah sama si Rere, padahal cantikan Mbak email sama Isa. Rere kan ahli di bidang itu, Is. Emang Isa udah punya apa? Iya sih Mbak, Rere tuh punya kosan laki-laki. Kalau Isa mah takut gue ganti, setia kan lebih baik. Celetuk Isa. Tangannya sibuk menyingkirkan getah pepaya. Dari arah belakang, Rere melayangkan handuk ke arah Isa. Woi, ember banget tuh mulut. Kau tuh ya, nggak bisa jaga kartu orang di kita aja. Apa-apa diaduin. Rere mengerucutkan bibir sambil memungut handuk kembali. Tiba-tiba dari arah pintu depan, samar-samar terdengar suara. Aku yang kebetulan berdiri segera berlari kecil. Suara yang mirip banget sama Eyang, tapi ini lebih nyaring, membuat aku tak sabar membuka pintu. Benar saja, seketika pintu terbuka lebar menampilkan sosok Oma Pur dengan barang bawaan yang begitu banyak. Aku yang merasa senang segera berambulan memeluknya. Oma langsung membalas pelukanku sebelum kami melakukan takzim. Loh, yang tadi siapa email? Sambil melepas tangan Oma, lantas aku menyahut. Tadi siapa Oma? Itu di jendela, ada yang lambaikan tangan, kelihatan seneng. Jendela Eyang ada 4 nih. Di sisi kiri pintu ada 2. Begitu juga di sisi kanan pintu. Jendela Eyang berbentuk segi panjang. Ukuran panjang lebarnya sangat pas dengan posisi satu orang berdiri. Sementara pintu rumah lebar 2 kali dari ukuran pintu biasa. Aku yang segera sadar tak ada siapa-siapa di ruang tengah, lantas memberi alasan pada Oma jika itu adalah teman Rere. Oma masuk aja, biar email yang bawa. Bawaan Oma ketika berkunjung ke saudara memang banyak, seperti di depanku ini. 1 kardus yang berisi toples kue, satunya lagi berisi makanan jadi, dan seikat karung berukuran besar yang berisi pisang, sayur, dan buah pala. Oma akhirnya masuk. Sementara di jalan utama, kenek andong yang membantu Oma tadi sudah beranjak pergi. Rasa rindu seketika terbayar dengan logat Oma dan cerita lucunya, sama dengan watak Eyang. Oma Purlingga sangat cerewet, hanya saja cara bicara beliau lebih tegas dibanding yang lain. Menjelang surup, aktivitas di dapur sudah hampir selesai. Kami berbenah diri, mengambil air wudhu, lantas bersiap menuju masjid, kecuali Rere. Selesai mandi sore, sepupuku itu kembali tidur. Oma segera masuk ke kamarku, tentunya mulai mengomeli cucunya yang paling luar biasa itu. Walah Gusti, bangun kau. Nih kamar sudah bukan kapal pecah, tapi mirip gunung meletus. Baju bertumpukan mirip jemuran susun. Sampah berserakan sampai ke kolom lemari. Bangun! Teriak Oma naik pitam. Oma mengomeli Rere, padahal baju tumpukan di kasur itu separuhnya punyaku. Alas, bisik Rere. Kakinya yang menjuntai, menendang-nendang tumpukan baju. Terlihat malas menanggapi. Semenjak banyak kejadian, rasanya aku makin jarang masuk ke kamar. Baju bertumpukan di kasur, banyak yang tergantung gara-gara tak sempat dicuci. Malas dengkulmu. Bangun,
atau Oma sembur mulutmu pakai air liur. Akhirnya gadis itu beranjak mengambil air wudhu lalu mengekori kami ke masjid. Singkat waktu, saat sepulang dari masjid, Eyang menyuruhku mampir ke warung, sementara beliau dan yang lain pulang lebih dulu. Posisi warung itu bersebelahan dengan masjid. Rumah yang lain masih jarang dan dibatasi lahan kosong. Email? Beli apa? Ternyata Umi Lasmi, aku yang kebetulan sudah selesai sontak berhenti. Nih Eyang suruh beli minyak. Umi beli apa? Walah, ini Umi mau sediakan obat nyamuk. Kalau sahur nyamuk di rumah juga bangun nyari makan, sahut Umi. Kami pun tertawa. Sambil berjalan, Umi memberitahuku kalau puasa tahun ini terpaksa berdua saja sama suami. Anaknya masih di Kalimantan, tidak dapat cuti. Saat di depan pagar rumah, Umi tiba-tiba berhenti. Jadi kita bikin kue apa nanti, Mel? Aku yang mendengarnya seketika tertegun. Kue? Untuk apa, Oh, temenmu belum mampir toh. Minggu yang lalu ada satu temenmu datang, katanya mau adakan pengajian. Makanya Umi tanya, kue nanti mau buat seperti apa? Aku saat itu berpikir, jika teman remaja masjid mengundangku pengajian rutin, dan biasanya hal itu kita sering lakukan di masjid. Nanti besok email tanyakan sama panitianya, Kok panitia? Tanya sama eyangmu toh, Mel. Kan pengajiannya di rumah. Oh, temanku bilang gitu, Lah iya, Mel. Katanya pengajiannya malam Jumat. Temanku yang mana ya, Aku lihat Umi berpikir sejenak. Enggak tahu, Mel. Mukanya pekat caning, hitam manis. Sebagian tak nampak, soalnya pakai tutupan. Hah? Tutupan? Kayak apa, Obrolan kembali berlanjut dengan sedikit membuatku penasaran. Apa itu Aiswa atau Rahma? Karena teman panitia perempuan cuma mereka berdua. Jantungku nyaris meloncat saat Umi menunjuk jendela rumah Eyang selepas aku bertanya. Sosok itu melambai memanggilku dengan kedua tangannya. Lah itu, Mel, temenmu kayaknya baru mampir. Aku melihat Umi Lasmi pergi setelah berpamitan. Sementara langkahku masih terhenti, nafasku tercekat, seluruh tubuhku bergetar. Sosok itu berdiri jauh di balik jendela, tapi dia seakan mampu menembus jarak dan membuatku ketakutan. Aku berdiri, melangkah ragu, berjalan di tengah rumput dengan pijar yang temaram. Padanganku menyapu seluruh keadaan rumah kokoh di depanku. Ada apa di rumah ini? Apa yang salah selama ini? Aku menghentikan langkah, melihat lagi jendela itu. Rupanya masih ada sosok yang bermuknah putih dengan mata melototiku. Giginya tampak semua. Tenagaku masih belum sepenuhnya terkuras. Segera aku berlari, berbelok arah menuju samping rumah Eyang lalu mengelilinginya. Ternyata tak sampai di situ ketakutanku. Rumah dengan segala isinya itu ternyata sangat besar dan luas. Kakiku semakin bergetar, tapi aku tak ingin pingsan di sini. Eyang! Tak ada sahutan. Aku semakin was-was sembari terus berlari. Hatiku semakin menciut. Rumah Eyang jika malam ternyata 10 kali lipat menyeramkan. Pendopo tempat bibi juga sangat besar dan kokoh. Belukar di seberang pagar terpampang luas tanpa batas. Haruskah aku pingsan di sini? Tanyaku mengumpat. Dalam hati, zikir memenuhi rongga mulutku. Eyang, buka! Email di belakang! Tiba-tiba, pintu belakang terbuka lebar. Ternyata Rere yang datang. Bukannya khawatir, gadis itu malah memarahiku. Orang malam-malam itu istirahat, bukan main petak umpet sama lari-larian. Rere bilang baru saja membukakan pintu dari depan, karena Rere dengar aku memanggilnya sambil tertawa mengejek. Sepanjang makan malam, aku terus dihantui rasa penasaran. Pengajian apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi padaku di malam Jumat yang akan datang? Beberapa tahun kemudian, aku baru menyadari trauma yang aku alami sepanjang sisa hidupku ternyata berasal dari kejadian itu. Di sisi lain, sumpah Re, bukan Mbak yang nyahu di depan. Re mencibir, padahal aku dari tadi memasang tampang serius. Saat aku masuk,
sudah ada Eyang di meja makan. Beliau tampak sibuk menata piring. Aku jadi terlihat pekok sendiri. Mungkinkah mereka memang mengira aku habis lari-larian atau petak umpet? Astaga. Yang, rumah Eyang di belakang besok-besok dikasih obor atau lampu gantung ya. Ngomong opo toh, Neng? Itu loh, Yang. Email hampir mati ketakutan gara-gara lihat sesuatu. Rere menoleh ke arahku, lalu mencibir lagi. Ngeyel terus. Seriusan, Re? Mbak tadi enggak usil. Kualat baru tahu rasa kamu. Udah. Besok Eyang beli lampu di pasar. Kalian makan dulu. Omah, mana Yang? Masih di kamarmu sama Isa. Mereka lagi bersih-bersih. Makanya Toneng, Rere, ada cucian, ada sampah. Jangan langsung lempar sana sini. Dengar tuh. Omah kamu, mulutnya enggak bisa direm. Eyang memberi nasihat. Remnya udah putus, Eyang. Gak bisa dibenerin. Hush, kamu tuh ya. Aku segera memotong ucapannya. Gadis ajaib itu melanjutkan aktivitas. Ia menguliti daging ayam hingga menembus tulangnya. Nafsu makannya terlihat berlipat ganda. Karena tak tahan lagi melihat Rere melihat makanan lezat itu sendirian, Eyang buru-buru beranjak. Ia menuju kamarku untuk memanggil Oma dan Isa agar segera menuju dapur. Malam itu, pikiranku terus-terusik tentang percakapanku dengan Umi Lasmi. Bagaimana bisa seperti itu? Lalu semua orang akan melakukan pengajian atau takziah di rumah ini? Semua hal itu terus memenuhi rongga kepalaku. Akan ada hal apa di malam Jumat nanti? Apa benar akan ada kejadian besar? Lalu semua itu menjadi firasat akan diadakannya pengajian? Astagfirullah ya Allah, lindungi aku dari segala keburukan. Neng, kapan kamu balik ke kota? Itu suara Oma. Beliau membuyarkan lamunanku. Belum tahu, Oma. Ora usah ke kota toh, Neng. Tinggal saja sama Eyang. Kerja di daerah sini saja. Eyang yang mendengar itu lantas menyahut. Lah iya Pur, tapi balik lagi ke gajinya. Gaji email di kota kan gede. Nah gaji gede tapi orang iso balik ke sini kan susah. Eyang mutu sendiri Mel. Harus ada yang jaga. Gimana kalau sakit lagi? Pingsan, gak ada yang lihat. Bener tuh mbak. Ntar kamu jadi pewaris Eyang. Gila aja nih rumah berapa miliar duit ya. Celetuk Rere di ujung kursi. Dia ternyata menyimak perdebatan Eyang dan Oma. Eyang dan Oma pun naik pitam. Sebentar lagi ada sesuatu dari mulutnya yang akan meledak. Hus, rem mulutmu. Yang ternyata putus, Re. Tegurku seketika. Mana bisa kamu menceritakan warisan di depan orang yang masih hidup, cucu Edan. Oma memasang wajah sangar, sementara kulihat Eyang hanya mengelus dada. Sing sabar Oma, besok udah puasa lu, rayuku. Suasana pun berubah, perlahan berganti tawa. Di sela tawa, kami dikejutkan sesuatu dari luar, karena posisi Rere yang saat itu pertama selesai makan. Maka dengan santai dia keluar. Siapa Re? Gak ada orang Yang. Tak ada sahutan lagi. Rere pergi ke kamar. Sejurus kemudian seperti biasa dia tidur duluan. Setelah makan, aku dan Isa mencuci piring. Sementara Eyang dan Oma melenggang pergi usai memeriksa sisa makanan untuk disantap sahur. Isa dengar tadi ada yang mainin pintu mbak. Hah? Kamu juga dengar? Isa mengiyakan. Sepanjang mencuci, aku tak sengaja menceritakan peristiwa yang aku alami maghrib tadi. Di luar dugaan, Isa malah berhenti cuci piring. Dia mendekap tubuhku sampai ritual cucian kami selesai. Isa merinding, mbak. Itu pocong? Bukan, dia pakai mukena putih malah mbak pernah megang mukenanya. Isa tiba-tiba histeris setelah mendengar kalimatku. Astagfirullah, serius mbak? Aku mengangguk. Aku jadi berpikir, gimana kalau nanti pas aku lihat mukena itu, aku suruh Eyang bakar aja? Bersambung. Nantikan kelanjutannya. Kisah dari Kak Zolepena. Jangan gantung mukena. Hanya di Fakta Sejarah kelanjutannya. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillah.